Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Mas Dilan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kapus Pusat Riset Rekayasa Genetika Bu Ratih yang sudah memberikan kesempatan untuk melakukan sharing ya di kegiatan pagi ini, dan juga pada pengelola Friday Sharing di hari ini. Mungkin hari ini cukup spesial sebenarnya, mungkin judulnya bisa jadi Friday Sharing dari Alma Mater Fakultas Biologi. Jadi sebenarnya saya dari Universitas Gadjah Mada itu dulu belajar di Fakultas Biologi angkatan 98. Jadi saya mau mengucapkan selamat pagi ini, salam dari Bogor kepada Pak Eko Agus. Mungkin semoga masih ingat saya dulu waktu itu di bawah bimbingan waktu asistensi di kegiatan. Saya lupa praktikum apa di dekat ruang 4. Dan juga mungkin salam kenal ya buat Bu Endah Ratnaningrum dan Pak Bambang Retnoaji. Mungkin dengan Pak Bambang waktu itu belum sempat ketemu, saya keburu lulus. Terima kasih. Mungkin saya mau share screen ya, jadi langsung saja. Jadi pada kesempatan kali ini saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan sharing dari kegiatan training yang saya lakukan di bulan lalu ya, dari tanggal 5 Juni sampai tanggal 4 Juli di Ustav Experimentali Botaniki atau Institute of Experimental Botany di kota Olomouc di Czech Republic. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan yang pembiayaannya dari beberapa pihak ya. Jadi dari host itu untuk kegiatan trainingnya, untuk penyediaan SDM-nya itu ditanggung oleh mereka sebagai host. Juga untuk biaya keberangkatannya dan biaya housing itu saya mendapatkan semacam grant ya dari Joint Research Project SPIN. Ini sebenarnya project PhD saya, tapi karena proyeknya boleh dibilang secara teknis itu kan masih berjalan sampai sekarang, dan saya masih bisa mendapatkan sedikit bantuan untuk kegiatan training ini. Dan dari DIPA, Deputi Sumber Daya Manusia, IPTEK, Badan Riset dan Inovasi Nasional, melalui program manajemen talenta di kegiatan pelatihan luar negeri. Dan mungkin sebagai informasi ya, untuk kegiatan training seperti ini maksimal itu kalau bagi Civitas BRIN itu yang jenjangnya masih peneliti muda atau peneliti pertama. Jadi kalau untuk yang peneliti madya ke atas itu sayangnya tidak bisa mengikuti kegiatan pembiayaan pelatihan dari program manajemen talenta ini. Tapi saya pikir bagi yang masih fresh graduate itu mungkin masih bisa dimanfaatkan, jadi sambil pengajuan ke jenjang yang lebih tinggi itu masih memungkinkan. Jadi seperti yang sedang saya lakukan. Jadi kenapa saya mengambil training tentang kromosom painting ini? Salah satunya karena fokus penelitian saya saat ini itu adalah tentang kajian pisang di Indonesia, terutama genetika dari pisang liar di Indonesia. Dan informasi tentang genetik pisang liar di Indonesia itu masih sedikit. Salah satunya khususnya tentang struktur kromosom. Kenapa struktur kromosom ini penting dipelajari dalam studi pisang di Indonesia? Karena kaitannya dengan sterilitas dan fertilitas dari pisang tersebut. Kalau pisang budidaya itu sudah bisa dibilang steril karena ternyata struktur kromosomnya itu sudah banyak translokasi antara kromosom satu dan kromosom yang lain. Nah, kerabat liarnya, pisang liar ini dia secara umum masih fertil, tapi karena dalam proses perkembangan evolusinya itu ternyata ada pisang liar dengan gen pool tertentu itu tidak cocok. Nah, ketidakcocokan ini sejauh pengetahuan para peneliti pisang saat ini karena kombinasi dari struktur kromosom yang tidak match lah ketika terjadi perkawinan. Sehingga pemahaman struktur kromosom ini penting untuk menentukan strategi pemulihan yang efisien dan efektif dalam breeding pisang. Selain itu, sejak ada banyak pembangunan ya sejak zaman BRIN itu ada gedung genomik, gedung iLab,
itu fasilitas mikroskop yang dilengkapi dengan teknologi fluorescence itu sudah tersedia di kawasan Sains dan Teknologi Soekarno. Hanya mungkin pemanfaatannya belum maksimal. Selama ini yang saya tahu itu lebih banyak dimanfaatkan teman-teman dari mikrobia untuk pengamatan mikrobia, atau dari lab kami itu paling hanya sebatas pengamatan kromosom. Jadi belum sampai di pemanfaatan untuk kromosom painting. Jadi sedikit saya sharing ya tentang apa sih sebenarnya kromosom painting. Jadi apakah kromosomnya itu dicat atau seperti apa, dan teknologinya itu basisnya adalah fluorescent in situ hybridization. Jadi kalau pada perkembangannya di tahun 80-an itu FISH ini itu biasanya hanya spesifik untuk melihat posisi dari satu gen atau dari satu lokus tertentu dari di kromosom. Ya, jadi basisnya itu menggunakan DNA atau potongan DNA sebagai probe penanda dari gen atau lokus kromosom tertentu tersebut. Nah, kromosom yang sudah dipreparasi di atas slide itu kalau denaturasi pada suhu denaturasi, jadi seperti proses PCR itu di atas 70, dia juga akan membelah menjadi dua, kromosomnya double strand-nya. Nah, si probe ini dia akan menempel di bagian komplement dari utas DNA yang sesuai. Nah, untuk pewarnaannya itu biasanya menggunakan bahan label radioaktif. Itu di era 80-90 itu masih banyak yang menggunakan bahan-bahan radioaktif. Jadi karena concern terhadap keamanan, itu sudah mulai banyak ditinggalkan dan kebanyakan menggunakan senyawa-senyawa non-radioaktif seperti biotin atau dioksigenin. Jadi kalau di sini ini ilustrasinya seperti ini. Jadi probe itu semacam primer lah kalau dalam PCR. Terus ini utas DNA yang masih dalam bentuk kromosom itu di atas slide. Kalau didenaturasi dia akan lepas menjadi dua, dan probe-nya dia akan menempel di utas DNA yang sesuai. Nah, ini contoh yang sebelah kiri ini yang menggunakan non radioaktif yang sifat pewarnaannya itu indirect. Jadi dia menempel dahulu dan setelah itu ada proses labeling lah seperti itu. Jadi baru bisa diamati di bawah mikroskop. Kalau yang sebelah kanan ini yang direct labeling, jadi pewarnanya istilahnya yang bisa berpendar, kalau diamati di bawah mikroskop itu sudah langsung ditempelkan di probe-nya. Jadi kromosom painting ini sebenarnya prinsipnya persis seperti FISH, yaitu pengembangan FISH, hanya menggunakan jumlah probe yang banyak, yang merepresentasikan satu bagian lengan suatu kromosom atau bisa juga dari seluruh kromosom tersebut. Dan kalau sekarang itu desain probe itu relatif cukup mudah karena reference genom itu sudah banyak tersedia di GenBank. Jadi tinggal kita cari aja segmen-segmen atau sekuen dari satu lengan kromosom itu yang unik di satu kromosom, atau bisa juga kalau kita ingin mewarnai seluruh kromosom sekaligus, itu berarti kan harus unik terhadap seluruh kromosom yang ada. Nah, karena nanti pewarnaannya itu langsung merata ya, langsung di banyak titik di satu lengan kromosom. Jadi kalau diamati di bawah mikroskop itu seolah-olah satu lengan kromosom itu terwarnai. Padahal sebenarnya itu antara probe satu dengan probe yang lain itu biasanya tetap ada jarak. Jadi entah 1 kilobase atau 1,5 kilobase atau 2 kilobase ya, seperti itu. Karena dia ukuran jaraknya itu ya sangat pendek lah bagi kasat mata. Jadi terlihatnya bisa satu lengan kromosom itu seperti terwarnai. Kalau ini contoh dari pemanfaatan kromosom painting ya untuk karyotyping pada manusia. Jadi kalau di bidang kesehatan sebenarnya kromosom painting ini sudah cukup lama dikembangkan. Bahkan sudah bisa dikembangkan sampai 24 warna sekaligus dalam satu pewarnaan. Makanya kalau kita mengamati kromosom ini contohnya ya di manusia, ini di tahun 2008 itu bisa dilihat
kromosom, misalkan ini kromosom nomor 1 warnanya sudah berbeda dengan kromosom yang nomor 2, bahkan satelitnya pun juga sudah bisa diwarnai. Nah, bagaimana dengan tanaman? Di sini saya memberi contoh pada pisang, ya kebetulan di fokus penelitian saya. Kalau pada pisang ini sebenarnya pengembangan kromosom painting ini belum terlalu lama, jadi baru tahun 2019. Kalau untuk pewarnaan secara in situ, fish itu sudah cukup lama sejak tahun 80-an. Tapi itu biasanya hanya spesifik untuk mengamati integration, jadi misalkan melakukan persilangan dari 2 jenis pisang, itu gen yang targetnya itu apakah dia sudah sempurna masuk di dalam gen atau belum, jadi hanya spesifik gen atau lokus. Nah, di tahun 2019 ini grupnya dari Profesor Jaroslav Dolasel dan Eva Hilbova, ini dari Ceko itu, dari Ustav Experimentali and Botaniki, dia mengembangkan probe yang bisa mengcover seluruh lengan dari pisang Musa acuminata aksesi Pahang, yang genomnya itu sudah tersedia di Jinpeng. Nah, dari menggunakan analisis secara in silico ya, jadi dia mencari sekuen-sekuen yang spesifik, panjangnya kurang lebih 40 sampai 45 base pair, itu mendapatkan kurang lebih 20.000 oligomer. Dan dari 20 oligomer ini dikembangkan menjadi 19 set probe sebagai representasi lengan pada kromosom pisang. Loh, kenapa 19? Padahal kan kalau kita tahu jumlah kromosom pisang itu ada 22. Jadi untuk kromosom nomor 1, kromosom nomor 10, dan kromosom nomor 2 itu dia sifatnya akrosentrik. Jadi lengan pendeknya itu sangat pendek, jadi hampir sangat susah untuk dibuat. Maksudnya tidak ketemu set sequence yang cukup spesifik di bagian lengan yang pendek itu. Mungkin karena sangat pendeknya juga, karena dia sudah dekat dengan sentromer, banyak repeatnya, sehingga sulit dikembangkan untuk pembuatan probe-nya. Jadi untuk jumlah probe-nya itu bukan 21, tapi hanya 19. Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi posisi dari probe-nya itu satu itu di ujung kromosom ya, di ujung kromosom itu sampai 15.050 megabase pair. Jadi belum sampai tengah-tengah sentromer sebenarnya, tapi sudah mendekati bagian sentromer. Dan ini panjang yang bisa dicat dari tiap lengan itu antara ya kurang lebih 11.000 sampai 20-an ribu ya, 20.000 kilobase dalam satu lengan kromosom. Sehingga jaraknya itu kalau di rata-rata itu di tiap kromosom itu jarak antara probe itu antara 1 sampai 1,5 kilobase. Nah, ini contoh dari hasil yang mereka kembangkan. Jadi dia di publikasi yang pertama itu mereka melakukan simulasi lah menggunakan perwakilan dari Musa acuminata, itu menggunakan subspesies malakensis aksesi Pahang, dan Musa balbisiana itu dari aksesi Tani. Dan di sini terlihat, di sini contohnya dia menggunakan pewarnaan untuk mewarnai kromosom 1 dan kromosom 3. Kromosom 1 yang warnanya merah, dan yang kromosom 3 itu yang warnanya hijau. Nah, kalau yang kromosom 3 karena dia ada 2 lengan, jadi dia terlihat ada 2 titik. Jadi yang bagian biru, bagian tengah ini bagian sentromer, ini tidak terwarnai. Kalau yang kromosom 1 karena akrosentrik, dia hanya terwarnai bagian ujungnya saja. Jadi bagian ujung yang biru ini sebenarnya ini adalah daerah dari sentromer. Dan warna biru itu kontur stain-nya itu biasanya bisa menggunakan DAPI atau PI. Jadi, itu dua-duanya bisa digunakan. Nah, pengamatan kromosom painting ini kapan biasanya dilakukan? Itu biasanya kalau untuk fase mitotik itu saat metafase. Jadi ketika kromosom itu benar-benar pemendek, paling pendek itu akan menghasilkan pewarnaan yang paling bagus. Kalau kromosomnya masih agak panjang, dia sebenarnya itu kan masih ada benang-benangnya juga di ujung-ujungnya. Jadi tidak akan terlihat terwarnai. Mungkin nanti di bagian belakang yang
yang percobaan saya bisa menjadi contoh. Atau juga di fase meiotik pakiten. Jadi ketika terbentuk benang-benang sebelum fase metafase di bagian saat meiosis. Nah, di sini bisa dilihat contohnya ya. Contohnya ini kalau di tani itu ada translokasi. Ini karena ada yang warna hijau dan warna merah itu bergabung. Jadi harusnya ini kan bagian yang hijau ini bagian dari kromosom 3, yang merah ini bagian dari kromosom 1. Jadi ini sepertinya ada bagian dari kromosom 3 menempel di ujung dari kromosom 1. Kalau di Musa acuminata itu tidak ada. Nah, ini terkonfirmasi juga ketika fase pakiten itu bagian hijau ini bagian dari kromosom 1 nyambung di kromosom 3. Nah, fenomena seperti ini kalau jumlah kromosom setnya itu lengkap, jadi kalau saat meiosis itu kromosom homolognya itu juga memiliki set dari bagian yang translokasi, itu biasanya gametnya juga masih baik. Nah, sayangnya kalau fenomena translokasi ini juga biasanya diikuti dengan hilangnya bagian dari kromosom, jadi ya sehingga semakin banyak translokasi di satu genotip atau di satu individu, biasanya tingkat sterilitasnya tinggi. Nah, makanya studi seperti ini bisa digunakan sebagai pendekatan untuk mempelajari tingkat perubahan struktur kromosom di satu genotip. Nah, ini salah satu rangkuman dari kegiatan yang mereka lakukan. Dan Musa acuminata, Balbisiana, dan spesies yang lain ini Musa sisocarpa. Ini bukan kerabat dari pisang budidaya sebenarnya. Ya, ada memang beberapa pisang budidaya yang membawa genom ini, tapi kalau pisang budidaya yang kita makan sehari-hari itu biasanya hasil dari persilangan dua spesies ini, acuminata dan Balbisiana. Nah, di sini terlihat karena yang acuminata itu sebagai reference, jadi tidak terlihat adanya translokasi. Nah, yang dibandingkan adalah Musa balbisiana, ini adalah kromosom 3 yang ada sebagian yang menempel di kromosom 1. Nah, di sini dia juga melakukan semacam simulasi untuk, jadi dikombinasi ya kromosom painting dengan spesifik paint, pengecatan spesifik di gen tertentu. Jadi contohnya dia menggunakan 5, ada 5 lokus lah bisa dibilang seperti itu. Jadi menggunakan gen 45S rDNA dari RADKA1, terus 55 rDNA dari RADKA2. Jadi contohnya misalkan yang RADKA2 lah. Jadi posisinya dia ternyata ada di kromosom 1 dan kromosom 3. Nah, ini bisa disimulasikan, nanti bisa dikombinasikan, misalkan kita melakukan integrasi, misalkan kita melakukan persilangan dua jenis pisang yang memiliki tingkat translokasi yang berbeda, terus kita ingin melihat gen target kita itu ada di mana, itu bisa dilakukan. Nah, misalkan gen target kita itu ternyata selalu menempel di bagian yang translokasi, tapi kebetulan fenomena translokasi ini tidak pernah lengkap, artinya kalau kita melakukan persilangan itu kemungkinan berhasil dan membawa gen target itu menjadi cukup kecil, karena kan ada permasalahan di pembentukan gamet yang tidak viabel tadi. Jadi artinya gamet-gamet yang tidak viabel kebetulan dia yang membawa sifat baiknya. Jadi itu mungkin perlu strategi breeding yang lebih lanjut. Kalau memang breeding tidak bisa dilanjutkan, ya mungkin kita harus menggunakan pendekatan bioteknologi yang lain. Nah, ini di publikasi selanjutnya di tahun 2020 dia mencoba melakukan painting di beberapa pisang liar acuminata dan beberapa pisang budidaya. Jadi ini dia menggunakan pisang liar dari acuminata, itu ada subspesies Yamea, Burmanicoides, Burmanica. Nah, ini yang kalau secara genetik 3 pisang ini itu sebenarnya sangat mirip, tapi ternyata struktur kromosomnya itu beda. Jadi yang subspesies Burmanica itu ya ada 7 tipe translokasi, sedangkan yang Burmanicoides itu hanya 3 tipe translokasi. Dan Siamea itu ada 4 tipe translokasi. Jadi ini sebenarnya kalau dari populasi, ini dari kawasan yang sama. Jadi Siamea, Burmanicoides, Burmanica itu di dataran tinggi sebelah barat Thailand atau sebelah timur dari Myanmar. Terus untuk Malakensis, karena ini reference, jadi tidak terlihat ada translokasinya.
Terus zebrina ini yang dari Jawa itu ada 2 tipe translokasi, kromosom 3 dan 8. Terus dia juga gabungkan, dia bandingkan juga menggunakan beberapa pisang kultivar. Ini yang paling populer ya Cavendish dan Gros Michel. Cavendish itu yang pisang Cavendish, kalau Gros Michel itu pisang Ambon kuning. Itu secara genetik memang sangat dekat. Itu ternyata ada 6 tipe translokasi. Terus ada 2 tipe translokasi, terus Mutika Lujugira ini dari Filipina kalau tidak salah. Itu ada 2 tipe translokasi. Nah, di Indonesia sendiri, untuk sebagai pengetahuan, itu kalau berdasarkan morfologi dari salah satu taksonom kita, almarhum Pak Rusdi Nasution, itu ada paling tidak ada 15 tipe varietas atau subspesies. Jadi yang baru dipelajari saat ini itu hanya baru dari ini 1 tipe, 2 tipe, baru 3 tipe pisang liar acuminata yang dipelajari. Jadi PR untuk mempelajari struktur kromosom di pisang, terutama di masih sangat sedikit. Nah ini dia. Jadi struktur pisang ini, jadi kalau berdasarkan tabel itu kalau yang di Indonesia itu 13 dari 15 varietas atau subspesies itu belum diketahui secara jelas struktur kromosom, baik menggunakan kromosom painting atau menggunakan studi komparatif in silico, misalkan menggunakan sequencing. Nah, pengetahuan ini penting karena untuk memahami genetika dan program breeding pisang kita di masa depan. Kalau kita selalu melakukan persilangan antar pisang kultivar aja, itu kan kemungkinan untuk mendapatkan progenisnya itu sangat kecil karena steril. Makanya saat ini itu kami itu diajak untuk melakukan program pre-breeding, akan mendapatkan pendanaan dari Bill and Melinda Gates, itu menggunakan pisang liar yang ada di Indonesia untuk merakit parental yang bisa digunakan untuk breeding, tetapi membawa sifat-sifat yang sifat-sifat yang kita cari. Jadi misalkan tahan penyakit atau tahan abiotic stress atau mungkin sifat-sifat agronomi, jumlah sisirnya yang banyak dan segala macam itu, tapi tetap mempertahankan fertilitasnya. Mungkin itulah program yang akan kita kerjakan di 5 tahun yang akan datang. Nah, kita masuk di ini sharing, kalau ini benar-benar sharing tentang training yang saya lakukan di institut ini, di Ustav Eksperimental Botaniki, itu lokasinya ada di Olomouc. Jadi ini negara Ceko ya, negaranya kecil di Eropa Tengah. Itu jaraknya kurang lebih 250 km dari Praha, dari kota. Dan Olomouc ini kota kecil, walaupun populasinya mungkin kurang lebih 90.000 ya, hanya 90.000, dan masih banyak ladang, jadi kota ini relatif sepi. Dan mungkin bagi para akademisi peneliti tempat yang cocok untuk menyepi dan melakukan pekerjaan, tidak terlalu banyak terganggu. Kalau misalkan bekerja seperti di Praha yang kotanya itu boleh dibilang kota wisata. Nah, ini lab yang tempat saya melakukan pelatihan. Lab-nya tidak terlalu besar, hanya ini hanya ada kurang lebih ada 8 grup penelitian, salah satunya grup tentang plant cytogenetic. Nah, saya bergabung di Hibrova Group, di mana salah satu fokus penelitiannya itu memang tentang pengembangan mikroskopi di kromosom tanaman. Sebenarnya tidak hanya pisang, tapi saat ini mereka juga mendapatkan pembiayaan dari Bill and Melinda Gates Foundation ya, dengan kerjasama dengan beberapa grup penelitian di Eropa dan Afrika untuk mempelajari struktur kromosom pisang tersebut. Jadi tidak hanya menggunakan kromosom painting, juga menggunakan studi in silico, menggunakan whole genome sequencing. Bahkan saat ini grup ini sedang mengembangkan pembuatan reference genome dari pisang Cavendish. Jadi ini grup leadernya, Profesor Eva Hipova. Terus ini ada Yana Ciskova, ini postdoc dari beliau, ini yang menjadi mentor saya sehari-hari selama
kegiatan saya di sana. Jadi kegiatan kromosom painting ini tidak memerlukan alat yang boleh dibilang sangat-sangat canggih lah. Jadi cukup sederhana, ada glassware, ada water bath, semacam itu, lemari asam. Terus mungkin terus kita butuh slide chamber inkubator, humid slide chamber inkubator semacam itu. Ini sebenarnya heater tapi ada tutupnya, terus di dalamnya dikasih air. Terus ada slide heater atau slide hybridization. Ini sebenarnya prinsipnya seperti mesin PCR biasa, hanya dia plate-nya itu tidak ada lubangnya, hanya rata saja. Jadi nanti plate-nya ditaruh di atas slide mikroskop, itu ditaruh di atas plate-nya itu saat hybridisasi, terus diatur suhu denaturasinya. Terus ada hot plate biasa, hot plate yang rata atau hot plate yang ada lubangnya, atau orang bilang juga namanya itu dry pot. Jadi bisa, ini fungsinya biasanya untuk inkubasi sampel saat digesi menggunakan enzim, atau bahkan kalau kita tidak punya mesin ini, melakukan hybridisasi menggunakan hot plate yang seperti ini pun sebenarnya memungkinkan. Terus yang utama itu tentu saja mikroskop fluorescence yang bisa memadai untuk untuk pewarnaan yang kita gunakan. Jadi misalkan kita menggunakan CY5, berarti kan butuh filter yang bisa merefleksikan cahaya dari CY5, CY3, atau biotin, atau digoxigeni. Jadi training yang saya kerjakan itu menggunakan sampel dari tanaman pisang. Jadi kita ambil akar yang sedang berkembang dari tanaman pisang, itu kita ambil bagian ujungnya saja. Jadi ternyata saya juga baru tahu kalau selama ini kan kita biasanya kalau kita kerja di pisang, kita preparasi itu sekalian akar-akarnya panjang itu udah kita masukin. Nah, mereka bekerja cukup efisien, ya ambil bagian ujungnya aja, terus dilakukan fiksasi, terus dilakukan enzim degradation, terus cell spreading, terus proses hybridisasinya itu ada denaturasi dan hibridisasi itu sendiri, dan mikroskop. Jadi prosesnya itu simple sebenarnya kalau secara teknik. Ya, jadi 3, slide preparation, hybridization, dan mikroskopi. Nah, ini salah satu gambaran ketika saat melakukan training. Jadi training ini tidak banyak orang ya. Sebenarnya training ini mungkin juga bisa jadi inspirasi bagi teman-teman. Jadi tidak harus training yang sifatnya itu dibuka secara umum atau dibuka secara ada program training gitu. Jadi training yang saya lakukan ini by request sebenarnya. Jadi saya kontak lab grup EVA ini, terus saya kemukakan niatnya, terus mereka ternyata mereka welcome untuk melakukan pelatihan kegiatan. Dan saat saya melakukan kegiatan ini saya tidak sendirian sebenarnya. Jadi ada ini teman dari Afrika Selatan, sebenarnya dia tidak melakukan training kromosom cytogenetik. Jadi sebenarnya dia lagi training untuk anotasi atau analisis whole genome sequencing. Tapi karena kita juga punya minat yang sama, terus mungkin kegiatan bioinformatik dia itu tidak terlalu banyak menyita waktu, di sela-sela kegiatan dia juga bergabung di kegiatan kromosom painting training ini. Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang proses dari teknis sekali ya, kromosom painting. Ini slide preparation-nya. Jadi kita fiksasi menggunakan fiksatif normal aja seperti biasa, etanol asam astat, terus kita digesi supaya selnya itu bisa lepas satu-satu. Itu menggunakan 2 macam enzim, selulase dan pektiolase. Ternyata cukup 2 macam enzim ini sudah cukup. Hanya konsentrasinya 4% dan 1%. Kalau di lab saya itu saya biasanya menggunakan 3 enzim. Itu salah satunya itu tambahannya itu sitohelikase. Tapi konsentrasinya lebih rendah. Dan diinkubasi selama kurang lebih 1 jam, kemudian dilakukan proses cell spreading. Jadi kalau sudah diinkubasi dalam enzim, sel itu udah jadi hancur seperti itulah. Jadi semacam suspensi sel, terus tinggal kita teteskan saja di atas slide mikroskop. Dan ini juga mungkin teknik baru yang saya tidak pernah saya lakukan di Bogor. Jadi ketika melakukan pengeringan itu tidak langsung di atas meja lab,
terkena udara biasa ya, atau kalau di dalam lab udara AC, tapi dimasukkan di dalam styrofoam yang diisi kelilingnya itu ada tisu basah. Jadi fungsinya itu pengeringannya tidak terlalu cepat. Jadi tujuannya supaya tegangan sel itu tidak langsung kering. Jadi kalau langsung kering itu biasanya langsung serangkan gitu. Ternyata salah satu tujuannya itu. Jadi menggunakan pengeringan tapi lambat. Jadi dibiarkan kurang lebih 1 jam 2 jam dia kering, baru dikeluarkan ke udara biasa, nanti kering sempurna. Nah, itu bisa disimpan. Kalau kita mau melakukan pewarnaannya besok atau lusa, bahkan bulan depan, itu sudah tidak masalah, karena kromosomnya sudah terfiksasi dan nempel di slide mikroskop. Nah, untuk proses hibridisasinya itu ada 4 tahap, jadi denaturasi, dan hibridisasi ini satu. Jadi ini ada beberapa bahan kimia yang ditambahkan, jadi karena saya menggunakan pewarnaan tidak langsung, jadi saya tambahkan ini probe yang digunakan itu bukan yang pewarnaan langsung. Jadi nanti di bagian developing itu ditambahkan antibodinya. Terus di denaturasi selama antara 30 sampai 3 menit, itu range-nya cukup lebar, tergantung sampel, tergantung kondisi selnya, itu bisa sangat cepat atau bisa sangat lama. Nah, setelah denaturasi terus hibridisasi di dalam chamber yang humid chamber tadi atau slide mode ini mereknya, itu di suhu 37 derajat selama semalam. Terus dicuci menggunakan SSC buffer, terus melakukan developing. Nah, ini karena saya menggunakan pewarnaan tidak langsung indirect, jadi ditambahkan antibodinya menggunakan stratividin yang sudah conjugated terhadap CY3 atau deoxygenin. Terus ditambahkan DAPI untuk counter stain dari pewarnaan tersebut. Nah, ini contoh, ini ilustrasinya, ini probe, koleksi probe mereka, jadi ada 2 box sebenarnya, sangat banyak. Jadi dia punya yang direct label, ada yang indirect label. Itu ada keuntungan, ada kelebihannya. Kalau direct label itu cepat, jadi tidak perlu proses ini, cukup dikasih DAPI, counter stain bisa langsung diamati di bawah mikroskop. Nah, ini yang saya kerjakan, ini sampel saya, jadi belum sebagus seperti yang di paper di atas. Jadi di sana itu menggunakan mikroskop dari ZEISS Imager Z2. Kalau seingat saya di genomik itu ada mikroskop ini yang dulu kalau di biotek itu dari lab sapi. Dulu saya juga sempat pakai. Hanya seingat saya memang, tapi perlu di-upgrade filternya karena tidak ada filter yang cocok untuk DAPI, dan untuk biotin sepertinya ada filternya. Untuk yang CY3 dan CY5 saya belum sempat untuk mengecek filternya yang ada di gedung genomik. Nah, di tahap awal itu sebelum pewarnaan kita perlu sampling ya dari slide mana yang mau bisa kita pakai. Nah, ini sebenarnya sudah metafase, tapi kromosomnya itu masih panjang-panjang seperti ini. Jadi ini bisa digunakan, tapi nanti hasilnya tidak bagus. Karena nanti pewarnanya akan menyebar kemana-mana. Ini yang kita cari. Jadi kromosom yang pendek-pendek seperti ini. Nah, setelah kita ketemu populasi sel yang seperti ini, nah itulah populasi sel yang akan kita gunakan untuk pewarnaan. Ini contoh hasil yang saya dapatkan itu. Ini contoh dari pisang liar aksesi nomor 11. Ini pisang acuminata liar. Itu ternyata terdapat translokasi kromosom nomor 3 dan nomor 8. Ini informasi cukup baru karena ini kan pisang ini aksesinya dari Sumatera, dan dari paper yang sudah terbit itu sebenarnya pola translokasi kromosom 3 dan 8 ini hanya ditemukan di populasi di Pulau Jawa. Nah, ini hasil yang kurang bagus, kromosomnya tidak memadat secara sempurna, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi kalau kita melakukan kromosom painting, itu kita harus bisa cari sel yang untuk diamati, sel yang benar-benar padat. Nah, kebetulan di dalam satu sel pun itu belum tentu kromosom itu kondisinya sama. Jadi kalau ini bisa padat, pendeknya itu sempurna, ada kromosom yang lain juga belum memadat secara sempurna. Jadi kurang. Ya, bisa jadi dalam satu sel itu kita tidak bisa mendapatkan gambaran pewarnaan yang
yang sama. Ini pisang aksesi nomor 20, ini dari Sulawesi. Ini juga ada pola translokasi 3 dan 8. Ini kebetulan selnya jauh lebih bagus. Ini yang menurut saya paling bagus. Jadi bisa dilihat di sini kalau kromosomnya pendek, itu pewarnaannya bisa sangat kompak. Berbeda dengan kromosom yang masih agak panjang. Jadi dia terlihat agak fade, agak kabur pewarnaannya. Jadi di pisang aksesi nomor 20 ini saya mendapatkan ada pola translokasi kromosom 3 dan 8, tapi untuk kromosom 4-nya itu normal. Nah, ini permasalahan umum ini di kegiatan FIS atau kromosom painting. Jadi mungkin satu metode yang sama itu tidak bisa bekerja menghasilkan hasil yang sama pada aksesi atau genotipe pisang yang berbeda. Ini contohnya pisang aksesi nomor 13 itu saya selalu gagal untuk mendapatkan kromosom yang baik. Jadi ketika sebelum hybridisasi itu kromosomnya bagus, kompak, tapi setelah hybridisasi itu kromosomnya itu seperti hancur seperti ini. Jadi ada beberapa hipotesa ya, atau mungkin bisa dicoba lah namanya seperti ini. Jadi mungkin fiksasinya yang belum sempurna. Jadi kromosom itu belum terlalu terfiksasi sehingga ketika proses denaturasi dia gampang rusak. Atau proses denaturasinya yang perlu dioptimasi, apakah suhunya diturunkan bukan 80 derajat atau durasinya yang tidak boleh terlalu lama. Nah, itu juga perlu optimasi, dan pengalaman dari lab yang tempat saya melakukan pelatihan ini, tiap aksesi itu bisa memerlukan pendekatan yang berbeda. Jadi ada yang butuh hibridisasi lebih lama, atau ada beberapa aksesi yang membutuhkan hibridisasi yang lebih cepat. Karena kalau kita tahu pisang itu kan bergetah. Jadi ketika kita melakukan fiksasi, itu beberapa pisang yang getahnya banyak itu mungkin membutuhkan proses fiksasi yang lebih lama. Dan pisang yang getahnya sedikit, mungkin penetrasi fiksatifnya itu bisa lebih efisien sehingga tidak perlu membutuhkan durasi fiksasi yang lebih lama. Juga saat hibridisasi, jadi ada getah yang mungkin merusak kromosomnya sendiri atau bagaimana, itu mungkin beberapa spekulasi yang sempat kami pikirkan. Nah, dari kegiatan ini ada beberapa catatan ya yang bisa saya rangkum, bahwa kromosom painting ini bisa mendeteksi struktur kromosom pada pisang dengan cepat dan relatif murah. Kenapa relatif murah? Misalnya kalau kita bandingkan dengan analisis in silico menggunakan whole genome sequencing, tentu kegiatan ini lebih murah. Tapi memang butuh investasi ya. Jadi pembuatan probe sendiri itu satu probe itu biayanya sekitar $1.500. Jadi kalau kita 20 probe jadi kan butuh kurang lebih $300.000. Jadi kan tidak murah sebenarnya. Tapi itu bisa digunakan untuk jangka yang cukup panjang. Hanya saja itu kan spesifik terhadap satu grup genotip tertentu ya. Misalkan ini grup pisang, mungkin rumput juga harus mengembangkan probe-nya sendiri. Nah, apesnya itu kalau misalkan ukuran genomnya itu sangat besar seperti rumput, yang jumlah kromosomnya itu sangat bervariasi dan bahkan dalam satu genus, itu mungkin pengembangan kromosom painting-nya mungkin harus banyak pertimbangan. Tapi yang sekarang itu set probe yang sudah tersedia itu dari keluarga rumput-rumputan itu ada di jagung dan di padi, karena memang penelitian dua tanaman ini memang sudah cukup lama dan cukup masif, dan kegiatan breeding di dua tanaman ini memang sudah umum lah ya dikerjakan, dan sponsornya mungkin salah satu yang terbanyak dibandingkan tanaman yang lain. Dan perlu optimasi preparasi slide untuk tiap aksesi. Nah, keuntungan apa sebenarnya dari kalau kita melakukan kegiatan training yang seperti ini? Jadi untuk kasus saya, jadi trainingnya itu kan by request sebenarnya. Jadi itu kita bisa ketemu dengan expert dan kita juga bisa melakukan networking. Jadi mungkin tidak perlu takut misalkan host kita itu mungkin belum kita kenal atau mungkin kurang kita kenal. Itu biasanya kalau di lab-lab yang di negara maju itu mereka akan welcome dan akan sangat senang, karena mereka kan interest-nya kan lebih ke sisi akademiknya ya. Jadi kalau bisa kerjasama dengan kita yang memiliki biodiversitas tinggi, itu tentunya satu hal yang menarik buat mereka. Dan kebutuhan kita itu kan kita butuh
pengetahuannya, knowledge-nya, atau ya kita butuh experience lah dari para ahlinya supaya nanti harapannya bisa diterapkan di tempat kita sendiri. Dan biasanya kalau di lab-lab negara maju itu ada meeting rutin, bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali, atau ada tamu dari luar. Ini salah satu contoh weekly meeting. Mungkin semacam Friday sharing seperti ini ya, tapi konteksnya lebih aktual. Jadi ini salah satu kegiatan penelitian yang sedang dikerjakan oleh mereka. Jadi selain bisa mengupdate pengetahuan kita juga mengenal banyak orang di grup tersebut. Nah, di grup ini kebetulan tidak terlalu banyak, hanya total itu dari 8 grup itu hanya sekitar 30 sampai 40 orang. Jadi di satu ruangan kecil dan interaksinya cukup intens karena di sana gaya hidupnya mungkin berbeda dengan kita ya. Jadi ternyata mereka lebih senang work from office dibanding work from anywhere atau work from home. Jadi mereka mengusahakan itu setiap hari datang ke kantor, ke lab, ketemu orang, berdiskusi atau memang mengerjakan lab work seperti itu. Dan di sore harinya mungkin tidak full day ada di lab, tapi hampir pasti tiap hari itu orang itu datang ke kantor. Mungkin sore, siang mereka sudah pergi ke tempat yang lain itu, tapi tiap hari mereka usahakan untuk selalu datang. Nah, hasil lain dari training ini kami sedang menyusun PKS lah gampangannya seperti itu. Ini satu LOI, kebetulan kemarin dari bagian kerjasama kawasan sudah diberi masukan untuk dikembangkan aja sekalian menjadi PKS. Karena kebetulan saya kemarin ada kendala kesehatan, jadi belum saya lanjutkan, tapi sedang saya kerjakan untuk PKS-nya. Jadi secara gentleman lah istilahnya seperti itu, kami sepakat untuk melakukan kerjasama. Apalagi ke depan grup ini mau kami libatkan di kegiatan pendanaan yang dari BMGF, sehingga kita butuh istilahnya landasan hukumnya lah. Jadi kalau kita punya hitam di atas putih seperti ini, selain bagus untuk kinerja kelembagaan, juga kita punya landasan kalau kita bekerja sama, siapa tanggung jawab apa, siapa mengerjakan apa, terus sampai kapan, itu jadi lebih mudah. Nah, demikian sharing yang dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya dari beberapa penyedia dana dari kampus saya, dari Wageningen University dan KNAW itu dan Panama Disease itu dari proyek KNAW SPIN JR34, juga dari Institute of Experimental Botany di Olomouc, dan juga dari institusi kita sendiri, juga dari teman-teman para pembimbing, supervisor, para senior di lab, dan juga banyak pihak yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Terima kasih banyak, dan waktu saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas paparannya, Pak Fajarudin. Ini sangat menarik sekali mengenai kromosom painting ya. Jadi merupakan pengembangan lebih lanjut dari teknik FISH. Jadi bisa menjadi lebih detail lagi. Nah, ini untuk pertanyaan di kolom chat sudah ada satu pertanyaan dari Pak Irwin Fajar. Monggo silahkan Pak Fajarudin. Berapa lama yang dibutuhkan untuk pewarnaan ini sampai dihasilkan data yang sekiranya cukup oke untuk dijadikan acuan dalam menentukan kandidat? Ini untuk jadi untuk teknis kromosom painting itu kalau kita melakukan pewarnaan satu set lah, satu set itu bisa kombinasi 2 sampai 4 probe. Itu membutuhkan waktu 1 malam, 2 hari lah. Jadi hari ini kita preparasi, besok itu bisa diamati di bawah mikroskop. Nah, untuk mengcover 11 kromosom tersebut, tentunya kita perlu menggabungkan beberapa kombinasi itu supaya mengcover ke 22 kromosom ya, kalau pada pisang misalkan contohnya. Kalau satu hari kita misal ini satuan ya, misalkan satuan. Kalau satu slide itu bisa mengkombinasi 2 sampai 3 probe,
itu kalau dalam 2 hari mungkin itu memungkinkan. Jadi kalau kita bikin slide-nya itu bisa sekalian banyak, mungkin 8 atau ya 6 atau 8 lah, paling tidak 8. Jadi 8, jadi tiap slide itu 3 kombinasi pewarna itu bisa mengcover dari seluruh kromosom tersebut. Tapi pada kenyataannya kan sebenarnya kegiatan seperti itu kan deskriptif ya. Jadi kita belum tahu yang kita hadapi. Jadi kombinasi translokasinya itu seperti apa. Jadi biasanya untuk pewarnaannya itu kita melakukannya serial kalau dari ceritanya mereka ya. Jadi serial. Jadi misalkan dari referensi yang sudah, kalau belum ada sama sekali, artinya dia warnai satu-satu dulu. Kromosom 1, 2, 3, 4, jadi masing-masing kalau ada 11 set kromosom, berarti kan paling tidak butuh 11 slide. Nah, nanti lanjut hari kedua, ternyata kalau kita satu-satu kromosom kan tidak terlihat, oh ini misalkan ada translokasi, dia terpisah gitu, warnanya di satu kromosom ini, satu kromosom yang lain. Tapi kan kita tidak tahu ini kombinasi kromosom 1 dan dengan kromosom berapa. Jadi harus diurut lagi, 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4. Sebenarnya kalau sekarang, kalau untuk pisang, itu tidak terlalu rumit karena referensinya sudah ada. Jadi kita seperti yang saya kerjakan untuk yang pisang dari Sumatera ini, karena ada kerabat yang dari Pahang ya, yang Malakensis, bahwa ada indikasi translokasi 1438 misalkan, atau 58, ya itu bisa langsung ditembak. Satu slide untuk translokasi 14, yang 38 dan misalkan 59 misalkan. Itu bisa 1 hari selesai. Hari berikutnya tinggal kombinasi kromosom yang belum tercover. Jadi misalkan 26 dan selanjutnya. Nah, yang nomor 11 kemarin itu saya dalam waktu 4 hari sudah bisa mengcover seluruh kromosom, tapi cuman hasilnya itu tidak bagus semua ya. Jadi karena masih sifatnya sekalian optimasi, jadi ada kromosomnya tidak terlalu jelas atau hancur, jadi seperti yang saya tunjukkan seperti ini, jadi kromosomnya justru hancur. Jadi tapi kalau itu kita sudah mendapatkan setup ideal, itu mungkin satu genotip itu bisa diselesaikan dalam kurun waktu 1 minggu. Untuk kasus pisang ya, untuk tanaman yang lain mungkin akan sangat berbeda, tergantung dari jumlah kromosomnya. Ya, terima kasih atas jawabannya, Pak Fajar. Monggo silahkan dari peserta yang lain kalau ada yang masih mau bertanya, silahkan raise hand. Kalau belum ada, ini saya ada sedikit pertanyaan. Kira-kira untuk ada tips-tips khusus nggak Pak untuk dalam melakukan kromosom painting ini? Kalau untuk tips, misalkan kita sudah punya setup semua ya, probe-nya ada semua, terus materinya itu sudah ada semua, mungkin yang perlu dilakukan pertama kali itu kita harus menentukan fiksasi yang tepat untuk materi tersebut. Jadi materi di sini itu kita kan bisa menggunakan ujung akar atau bisa menggunakan ujung meristem. Ini krusial. Jadi ini yang paling penting dulu. Kalau kita sudah bisa melakukan fiksasi yang tepat untuk sampai fase hibridisasi, itu kita tinggal lanjut aja sebenarnya. Jadi mungkin bisa percobaannya jangan langsung kita menggunakan banyak materi. Jadi kita coba dulu, misalkan kita punya satu populasi genotip. Nah, kita fiksasi aja dulu menggunakan, misalkan kita fiksasi selama 1 jam menggunakan asam astat alkohol itu. Nanti sampai tahap hibridisasi apakah sudah cukup bagus. Kalau kromosomnya hancur seperti ini, biasanya kalau dari mereka itu ada 2, antara fiksasinya yang belum sempurna atau hibridisasinya terlalu lama. Mungkin hibridisasinya dikurangin. Kalau ini membantu, mungkin kita harus balik lagi ke fiksasi. Apakah fiksasinya perlu kita tambahkan waktunya atau metodenya. Kalau yang saya lakukan itu fiksasinya hanya 2 jam di suhu ruang. Ada modifikasi yang lain, jadi fiksasi yang menggunakan yang semalaman tapi di suhu yang rendah, jadi bisa di kulkas atau di freezer. Nah, fiksasi yang lama itu biasanya di suhu rendah, slow fixation, itu biasanya bisa memfix
materi kromosom itu lebih bagus, biasanya lebih bagus. Tapi memang kita butuh waktunya yang lebih lama. Itu bisa dicoba antara ya kegiatan seperti ini kegiatan coba-mencoba lah sebenarnya. Tapi kan kalau kita catat, jadi kita akan tahu bisa men-troubleshooting bagian mana yang kurang atau bagian mana yang perlu diperbaiki. Oke, ya, terima kasih Pak Fajar. Sama. Kemudian ada satu lagi pertanyaan dari kolom chat ini Pak. Bagaimana cara membedakan kromosom satu dengan yang lain setelah pewarnaan? Dan indikator kromosom setelah translokasi tadi bagaimana? Ya, ini kebetulan kan kita menggunakan pengembangan probe-nya itu dari reference genom yang sudah ada. Sebenarnya prinsipnya begini aja. Jadi kalau kromosom 1, ini kan karyotipe ya, penamaan kromosom 1 dan selanjutnya itu kan berdasarkan panjang dan posisi sentromer. Jadi kalau kromosomnya paling panjang, sentromernya di tengah, itu kan kromosom 1. Terus kalau panjang tapi sentromernya di atas, itu kromosom 2. Nah, di pisang ini sebenarnya agak salah kaprah, karena udah terlanjur, tapi udah terlanjur gitu. Jadi kromosom 1 itu kan akrosentrik sebenarnya. Dan juga bukan yang paling panjang, tapi tapi waktu pembuatan referensi whole genome sequencing itu ketika melakukan anotasi dan grouping itu ini udah diberi nama kromosom 1, 2, 3, 4 dan 5 dan selanjutnya. Sebenarnya kan ini artifisial aja sih, mau kromosom 1 atau tapi paling tidak kalau ya itu karena itu sudah jadi reference untuk kasus pisang ya. Ya sudah yang hasil anotasi tadi satu grup kromosom tadi diberi namanya kromosom 1 dan selanjutnya. Tapi kalau kaidah karyotipe itu tadi kromosom yang paling panjang sentromer di tengah itu kromosom nomor 1. Kalau panjang tapi sentromernya agak ke pinggir kromosom nomor 2. Dan sampai yang paling pendek itu kromosom yang paling akhir nomornya. Nah, makanya untuk setelah labeling, nah itu ketika pembuatan probe itu misalkan oh ini grup probe set grup kromosom nomor 1. Itu kita kasih warna misalkan si biotin gitu. Terus yang kromosom nomor 2, set kromosom nomor 2 kita kasih warna deoxygenin. Jadi nanti kalau di bawah mikroskop kalau yang warnanya merah, oh itu kromosom 1. Kalau yang warnanya hijau karena deoxygenin itu kromosom 2. Nah, munculnya seperti itu. Makanya kalau di manusia itu 24 kromosom itu sudah bisa dibuat beda-beda semua pewarnanya. Nah, di pisang ini kebetulan dari grupnya Eva itu dia hanya menggunakan 3 macam pewarna. Jadi menggunakan 4 macam pewarna, 3 macam pewarna sih ya. Jadi biotin, deoxygenin sama CY5. Jadi ya mainnya di situ-situ aja. Jadi maksimal itu dalam satu kromosom, dalam satu slide itu hanya optimalnya itu 3 pewarna karena hanya bisa membedakan 3 kromosom. Jadi misalkan oh ya aku mewarnai kromosom 1, 2 dan 3 dulu. Karena kalau dicampur dengan pewarna nomor 4 kan pilihannya hanya 3 warna itu tadi. Balik lagi kalau enggak biotin, deoxygenin, CY5. Nanti kan warnanya nyampur, kita nggak bisa bedain yang kromosom nomor 4 sama kromosom nomor 1. Ya, terima kasih jawabannya Pak Fajar. Mungkin nanti bisa dilanjutkan secara pribadi lewat email atau mungkin lewat kontak personal. Ya, terima kasih Pak Fajar.